Oke, baik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ikatan logam, gitu ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian sekilas tentang ikatan logam. Perhatikan gambar berikut ini. Kita sudah pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari ada logam magnesium, ada logam Cu itu copper atau tembaga, gitu ya, ya. Ada logam Ag argentum atau perak, gitu ya. Nah, ikatan logam itu apa? Nah, ikatan logam itu ada beberapa teori, tapi teori yang sering digunakan adalah teori lautan elektron yang dikemukakan oleh Drude pada tahun 1902 dan Lorentz tahun 1916. Ya, kalian biasa belajar hukum Lorentz di fisika, gitu ya. Nah, kristal logam itu tersusun atas kation-kation logam yang tidak bergerak, gitu ya. Kation itu adalah ion positif yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Jadi, menurut teori lautan elektron, kisi logam itu tersusun atas kation-kation logam yang tidak bisa bergerak dan dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal, gitu ya. Kita contohkan saja logam Na plus, logam Na yang mampu membentuk ion Na+, gitu kan? 281 golongan 1A, maka dia membentuk ion Na+. Nah, kita definisikan seperti ini gambarnya, diilustrasikan seperti ini. Ada kation-kation yang bermuatan positif, gitu ya, kation-kation ini, dan ada awan-awan lautan elektron, gitu ya, yang mengelilingi kation tersebut. Nah, ada 4 garis besar sifat-sifat dari logam. Yang pertama bersifat mengkilap, jelas ya, kalian bisa logam sebagian besar mengkilap, gitu ya. Kemudian ada logam itu bersifat mampu menjadi konduktor listrik. Konduktor itu adalah penghantar listrik yang baik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penghantar panas juga. Kemudian yang keempat adalah mudah ditempa. Ditempa itu dibentuk gitu nak ya, seperti besi dijadikan pagar dan seterusnya, gitu kan? Mengkilap, sifat yang pertama yaitu mengkilap. Kenapa logam itu bisa mengkilap, gitu ya? Mengapa bisa demikian? Kira-kira kita harus bertanya-tanya kenapa, gitu ya? Sekali lagi, menurut teori lautan elektron itu, sifat-sifat logam itu, kristal logam itu tersusun dari kation-kation yang tidak bergerak dan juga awan-awan atau lautan elektron yang bisa bergerak, gitu ya. Nah, kenapa bisa mengkilap? Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jika sinar matahari itu mengenai logam, sinar matahari merupakan energi, gitu ya. Di dalam energi kita bisa menemukan elektron juga, gitu kan. Nah, menyebabkan elektron pada logam itu tereksitasi, gitu ya. Apa itu tereksitasi? Tereksitasi adalah berpindahnya elektron dari keadaan dasar ke energi yang lebih tinggi. Fenomena eksitasi ini terjadi dalam waktu yang sangat cepat, gitu loh, sehingga terlihat di mata kita sebagai sesuatu yang mengkilap. Bu Erna sudah ilustrasikan, misalnya di bawah sini adalah gambar elektron pada keadaan dasar, sedangkan di atas adalah elektron pada keadaan tereksitasi. Nah, elektron itu semula berada di daerah dasar sini, nah. Kemudian dia tereksitasi ke energi yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian turun lagi ke keadaan dasar, tereksitasi lagi, gitu ya. Turun lagi, tereksitasi lagi, gitu, dan seterusnya. Sampai seperti terlihat, nah, seperti terlihat mengkilapkan akhirnya, gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa kita gambarkan bayangan secara sederhana. Kemudian ya, sifat yang kedua itu sebagai konduktor atau penghantar listrik yang baik. Kenapa bisa seperti itu, gitu ya? Hubungannya masih sama, gitu ya. Jika logam diberikan aliran listrik itu kan artinya ada beda potensial, ada kutub positif dengan kutub negatif, gitu ya. Otomatis elektron-elektron dalam logam yang bermuatan negatif itu kan akan semakin mudah untuk bergerak atau mengalir, karena kita tadi tahu bahwa dalam kisi logam itu kation itu yang diam, kemudian lautan elektron itu yang bergerak. Semakin adanya beda potensial itu tadi, maka semakin mudah si elektron itu untuk bergerak, gitu ya. Nah, ketika elektron bergerak itu menyebabkan aliran listrik, menyebabkan aliran elektron. Nah, aliran elektron itulah yang dinamakan sebagai aliran listrik. Jadi aliran listrik itu sebenarnya adalah aliran elektron, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penghantar panas yang baik. Nah, misalnya kalian
masak dengan menggunakan wajan dari aluminium gitu ya. Kalau kalian nggak pakai serbet untuk memegang pegangannya atau pegangannya tidak terbuat dari isolator, misalnya kayu atau apa gitu kan, akhirnya panas kan ya. Jadi itu kita bisa artikan bahwa sebenarnya logam-logam itu sebagai penghantar panas yang baik. Gitu. Atau seng gitu ya, kalau rumah terbuat dari seng atau asbes itu cenderung lebih panas daripada rumah-rumah yang terbuat dari atapnya terbuat dari genteng gitu. Nah, kenapa bisa demikian gitu? Sekali lagi karena adanya aliran dari lautan elektron itu tadi gitu ya. Jika logam diberikan energi panas gitu ya, elektron-elektron itu akan bergerak semakin cepat. Kita tahu bahwa semakin tinggi suatu suhu maka energinya kinetik untuk bergerak kan semakin tinggi gitu ya. Karena pergerakan elektron itulah panas yang akan terdistribusi merata ke seluruh logam. Jadi yang semula panasnya hanya merambat di bawah, sekarang terus bisa karena adanya aliran dari lautan elektron itu tadi panas di bawah, gitu ya, akhirnya menyebar ke seluruhnya. Nah, seperti itu. Kenapa bisa dikatakan sebagai penghantar panas yang baik? Kemudian sifat yang terakhir yaitu mudah ditempa. Mudah ditempa itu artinya mudah dibentuk-bentuk tapi nggak patah gitu ya. Mudah dibentuk-bentuk tapi nggak hancur gitu loh. Kenapa gitu? Nah, tetap dengan teori lautan elektron itu tadi. Jika logam itu ditempa itu artinya dipukul-pukul, diberikan tekanan gitu ya nak ya. Kation itu akan bergeser. Kation yang semula itu tidak bisa bergerak, dia hanya akan bergeser saja. Tetapi tidak sampai pecah gitu loh, tidak sampai pecah membentuk ion positif dengan lautan atau lautan elektron sendiri dengan bentuk ion negatif, tidak, karena kation itu tadi walaupun bergeser dia masih terhalang oleh lautan-lautan elektron itu tadi, sehingga logam itu hanya bisa ditempa dan tidak sampai pecah gitu ya. Kita bisa ilustrasikan seperti ini. Sebelum ditempa itu ada kation, anion, kation, anion, kation, anion seperti itu ya. Ketika ditempa, nah akhirnya si kation ini akan bergeser lebih ke bawah gitu ya. Akhirnya muatan itu akan bergeser, negatif ketemu dengan negatif atau mungkin nanti positif ketemu dengan positif, karena kan tolak menolak kan, akhirnya semakin mudah untuk ditempa seperti itu ya. Nah itu tadi untuk gambaran ikatan ion, kita hanya belajar tentang itu saja. Oke, ingat sifat bukan ikatan ionnya, ikatan logam, kita belajar tentang itu saja. Ikatan logam, ingat sifatnya logam itu semakin mudah untuk melepaskan elektronnya, membentuk lautan elektron tadi kan, semakin besar sifat logamnya. Kita belajar tentang sifat keperiodikan juga dihubungkan dengan itu. Oke, terima kasih. Dipelajari video-video yang lainnya juga, kita akan latihan soal pada pertemuan selanjutnya ya.